Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam deh, Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Anissa Humaramrina, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, konsentrasi Tata Busana. Adapun tujuan saya untuk melakukan wawancara kepada Bapak yaitu untuk mengetahui seputar masalah peserta didik sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Sekarang Anissa sudah semester berapa, Dek? Sekarang sudah semester 3, Pak. Oh, berarti baru masuk ya? Iya. Mungkin terlebih dahulu iya. Saya persilakan kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Oh ya, boleh. Selamat malam, Nisa. Panggilannya Nisa ya? Iya, Pak. Malam. Oh ya, selamat malam Nisa. Perkenalkan nama Bapak Abdurrahim Nuran. Bapak alumni strata 1 di salah satu perguruan di Bumi Pasundan sekarang Bapak mengajar di SMP Negeri 20 Bandung. Mungkin seperti itu saja singkat ya, boleh ya? Gak apa-apa? Iya, Pak, boleh. Baik, kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama menjadi guru? Untuk proses belajar mengajar ini saya baru belum cukup lama menjadi seorang guru. Kemarin saya masuk mengajar di 2021, baru mau setahun. Akhir ya bulan ini sudah masuk tahun pertama mengajar. Dengan 1 tahun proses mengajar, tentunya Bapak sudah melewati atau menghadapi berbagai macam sifat, karakter, kebiasaan, serta watak peserta didik. Nah, selama Bapak menjadi guru, karakter-karakter apa saja yang biasa Bapak jumpai? Wah, kalau kita bicara soal karakter dari siswa, tentunya masing-masing sekolah yang mempunyai siswa tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Apalagi sekarang dengan era modernisasi digital sangat berpengaruh dengan karakter-karakter siswa. Terlebih di sekolah tempat saya mengajar ya, mungkin adik Anissa juga tahu pernah menjadi seorang. Tentu saja berbagai macam karakter yang kita temui di kalangan siswa, apalagi anak-anak SMP kan tempat saya mengajar. Apalagi kita tahu jiwa-jiwa anak SMP ini yang sangat menggebu-gebunya lagi mencari jati dirinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat karakternya ya tentunya berbagai macam karakter. Ada yang tiba-tiba siswanya itu karakternya sering marah atau sering cengengesan, ya jiwa-jiwa humoris, bahkan ada yang sering pelupa. Mungkin ada yang Anissa tahu juga bagaimana ya karakter-karakter teman-teman ada Anissa pas masih SMA atau SMP gitu kan. Baik, untuk di dalam kelas itu Pak, biasanya kan memiliki siswa yang nakal atau bandel. Nah, bagaimanakah cara Bapak untuk menghadapi siswa yang seperti itu? Untuk menghadapi berbagai macam siswa yang memiliki salah satu sifat bandel ataupun keras kepala mungkin bisa dibilang ya. Kalau siswa-siswa yang seperti itu biasanya saya sering memberikan teguran langsung kepada siswanya, tapi teguran ini bukan teguran dalam bentuk fisik. Saya hanya sering memberikan dia teguran berupa teguran lisan
ataupun saya ajak ini sharing-sharing lah, kasih masukan untuk dia bisa jauh lebih baik dari sekarang, karena kita tahu bahwa nantinya kan mereka juga yang akan melanjutkan pola-pola dari struktur-struktur pemerintahan bahkan ke hidup selanjutnya. Jadi untuk siswa-siswa saya yang memiliki sifat-sifat yang seperti ini sebenarnya hal yang wajar sebagai seorang siswa, apalagi di jenjang SMP. Sangat wajar kalau mereka memiliki sifat yang bandel kalau boleh dibilang. Tapi dengan mereka memiliki sifat yang seperti ini, ya kita sebagai guru ya pastinya akan tetap memberikan teguran ataupun masukan kepada siswa-siswa yang memiliki sifat seperti ini agar tetap berbuat baik, tetap menghormati orang-orang yang lebih di atasnya, orang-orang yang lebih duluan daripada dia. Seperti itu sih biasanya kalau bapak mah. Apalagi kan anak SMP tuh sifatnya masih labil ya Pak. Betul kan, kalau anak-anak SMP itu kan masa-masa mereka tadi yang saya katakan, mereka masih mencari jati dirinya seperti apa dia masih mau, dia semua hal dia mau coba seperti itu kalau anak-anak SMP kan. Mungkin adik Anissa juga waktu SMP pernah merasakan hal-hal yang seperti itu ya. Nah, di dalam mengajar itu tentunya setiap guru itu memiliki karakter atau ciri khas masing-masing. Nah, kalau Bapak itu bagaimanakah teknik yang Bapak gunakan dalam mengajar di kelas? Untuk proses pembelajaran yang biasanya saya berikan di kelas itu, saya biasanya lebih mengutamakan untuk siswa lebih aktif dalam kelas. Karena kenapa? Saya ingin melihat bagaimana sebenarnya siswa-siswa saya bisa memahami hal-hal yang saya ajarkan kepada dia. Jadi saya lebih memberikan kebebasan kepada siswa untuk lebih aktif, seperti memberikan dia kesempatan untuk presentasi di depan kelas, karena mereka kan nantinya akan banyak berbicara di depan khalayak ramai seperti itu kan. Jadi saya lebih mementingkan untuk memberikan dia kebebasan untuk berekspresi di depan kelas, seperti presentasi seperti itu. Selanjutnya itu bagaimanakah pandangan Bapak terkait dengan perkembangan peserta didik saat ini? Kalau kita berbicara tentang perkembangan, tentunya sangat berkembang kalau kita lihat perkembangan pendidikan di saat ini. Karena kenapa? Sekarang kan era teknologi, di mana-mana serba teknologi, hal-hal mau kemana bisa melalui teknologi, belajar dalam kelas atau di rumah pun bisa melalui teknologi. Jadi untuk peningkatan perkembangan peserta didik saat ini sangat signifikan, tapi yang menjadi catatan yang paling penting itu bagaimana kemudian siswa-siswa ini memanfaatkan teknologi tersebut, apalagi bisa jadi teknologi ini menjadi bumerang bagi mereka. Bagaimana, apakah dia lebih banyak mengambil sisi positif ataukah dia lebih banyak mengambil sisi negatif? Nah, itu yang paling harus digarisbawahi sebagai seorang siswa untuk menghadapi era digital saat ini, perkembangan pendidikan digital saat ini. Seperti itu. Ya, betul. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak, apakah pesan, kesan, dan harapan Bapak kepada peserta didik yang ada di Indonesia? Kalau pesan dan kesan saya untuk para peserta didik sih, mungkin lebih ke ini ya, manfaatkanlah segala proses kalian selama menjadi seorang siswa. Karena kenapa? Banyak di luar sana pastinya anak-anak muda, apalagi orang-orang, maaf kalau mau dikata orang-orang yang di pinggir jalan, tidak mendapatkan
layak pendidikan, tidak mendapatkan layak pendidikan yang baik. Jadi sebagai seorang siswa yang tentunya memiliki gelar sebagai siswa harus memanfaatkan baik dengan baik-baik esensi dari seorang siswa dan pendidikan itu sendiri, agar kedepannya mereka bisa lebih memahami antar sesama mereka sebagai siswa, bisa menghormati status dia sebagai siswa dan status gurunya sebagai guru, ataupun status dia dengan kedua orang tuanya, status dia dengan lingkungan sosialnya. Itu yang paling penting yang harus dimiliki seorang siswa. Dan saya berharap semoga siswa-siswa yang berpendidikan di Indonesia bisa tetap eksis, bisa tetap berkembang, bisa tetap memanfaatkan segala hal-hal dengan baik, mempelajari segala sesuatunya dengan baik dan cermat. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya ingin berbagi pembelajaran bersama sama-sama, saya. atur nuhun. Terima kasih telah membantu saya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah saya. Maaf telah mengganggu malam-malam. Oh, tidak apa-apa. Semoga adik Anissa juga sukses, semangat untuk kuliahnya. Terima kasih Pak. Semoga nanti jalan-jalan ke Makassar. Amin. Kita bertemu, kita bahas lagi tentang pendidikan di Indonesia. Baik Pak, mungkin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.